Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruda dan para suster yang terkasih. Kita melanjutkan pendalaman kita tentang api karunia Tuhan episode ke-13. Melalui kitab suci, kita diajak untuk semakin mengenal siapa itu Allah, siapa itu Yesus. Dan juga kita semakin diajak untuk menyadari panggilan hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi semakin sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna. Dan secara khusus dalam episode ini Bapak Kardinal mengajak kita untuk melihat, memahami Allah yang benar, yaitu Allah yang penuh kasih dan kasih-Nya tanpa batas. Secara khusus kita akan diajak untuk mendalami kisah sengsara Yesus melalui tokoh-tokoh, yaitu Yudas dan Pilatus. Sangat menarik bagaimana Bapak Kardinal akan menampilkan perbandingan sikap Yudas dengan sikap Yesus. Yudas pribadi yang seperti itu, yang kasihan, yang malang, yang hanya memikirkan uang sehingga dia menjual Yesus. Sama seperti situasi sekarang, banyak orang menjual orang, human trafficking dan sebagainya. Dan bagaimana Yesus bersikap, memberikan sudut pandang dan fakta yang jelas tentang siapa itu Allah, siapa itu Yesus. Sangat menarik. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenung dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita sudah menyelesaikan pokok percakapan kita yang ke-6. Pertemuannya, angkanya sudah lebih banyak, tetapi pokok percakapannya kita selesai dengan yang nomor 6. Maka sekarang kita mulai dengan pokok percakapan yang ke-7. Melanjutkan jalan yang sama. Agar kita dapat melihat kesinambungannya, kita itu sedang berbicara apa sebetulnya. Saya tidak bosan-bosan mengulangi lagi landasan-landasan yang kita pakai untuk menyusun pembicaraan ini. Yang pertama, ada banyak cara untuk menarik pesan dari kitab suci. Dua yang paling pokok adalah menafsirkan kitab suci dan membaca firman Tuhan dalam sikap doa. Tetapi di dalam ilmu tafsir ada berbagai macam metode yang bisa kita tempuh. Kita tidak bicara mengenai itu. Demikian juga di dalam rangka membaca firman Tuhan, memaknai firman Tuhan dalam sikap doa, itu pun ada berbagai macam cara yang bisa dipakai. Itu yang paling pokok landasannya. Kita sedang menempuh jalan yang kedua. Dan jalan yang kedua itu, sekali lagi, ada banyak caranya, ada banyak macamnya. Yang kita pilih adalah yang sederhana. Kita ingin membaca Injil khususnya untuk menemukan, untuk melihat, untuk memahami. Agar kita semakin mengenal Allah yang ada di dalam atau di balik setiap kisah atau setiap pengajaran yang kita temukan di dalam kitab suci. Dan selain pengenalan kita mengenai Allah, kita juga diajak untuk mengenal diri kita sendiri sebagai makhluk yang dipanggil untuk menjadi sempurna. Jadi maksudnya begini, dari satu pihak kita ingin mengenal secara lebih benar siapakah Allah yang mewahyukan diri itu di balik setiap teks kitab suci.
Lalu kita dipanggil. Kalau Allah itu kita sebut Bapa, Injil Matius misalnya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Allah yang kita kenal adalah yang sempurna, kita dipanggil menuju kesempurnaan, lalu kita mesti mengenal titik awal kita ketika kita dipanggil, yaitu kesadaran diri kita. Dan ternyata sudah kita lihat bahwa kesadaran diri kita itu tidak selalu benar. Nah, titik tolak kesadaran diri, jati diri kita yang tidak selalu benar itu, dan kita dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa, kita ingin mengikuti jalannya. Supaya pelan-pelan kita yang makhluk tidak sempurna ini bertumbuh menjadi semakin sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Kita melihat yang seperti itu, kita menempuh jalan yang seperti itu. Yang ketiga, yang sudah kita lalui sampai sekarang adalah kita mengambil Injil Matius, kita sudah mempelajari sabda dan karya Yesus, dan dibaliknya mencoba menemukan siapakah Allah, siapakah Yesus yang ada di belakang kisah atau pengajaran itu. Dan yang terakhir, pada bagian percakapan yang keenam, kita melihat bagaimana seorang tokoh utama di dalam Injil yang namanya Petrus, itu berjalan dididik, didampingi dari jati dirinya yang paling awal, pelan-pelan dibantu untuk semakin mengenal dirinya sendiri dan semakin mengenal Allah melalui Yesus yang menyatakan diri. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan yang seperti itu. Pokok pembicaraan kita, pokok percakapan kita yang ketujuh masih sama. Jadi kita konsisten mencoba untuk memahami siapa Allah dan siapa kita manusia di hadapan Allah itu. Kita ingin melanjutkan dengan pembacaan bagian yang disebut kisah sengsara Yesus. Karena bagian inilah yang akhirnya paling jelas menunjukkan siapakah Allah yang diwahyukan oleh Yesus dan siapa manusia itu, dan bagaimana kita dituntun pelan-pelan untuk sampai kepada pemahaman yang benar akan Allah. Itu pengantar yang saya anggap penting untuk memulai percakapan yang ketujuh ini. Saya mulai lagi dengan pengantar yang mengenai percakapan kita yang ketujuh ini. Sampai sekarang yang kita lihat di dalam penelusuran kita, perjalanan kita memahami Injil Matius, yang terungkap di sana adalah faham mengenai Allah yang lazim pada waktu itu. Allah yang lazim, yaitu bahwa Allah itu maha kuasa. Ini yang paling penting, kekuasaannya, kehebatannya, kebesarannya. Ini tentu tidak salah, ini benar, itulah yang diwahyukan di dalam Perjanjian Lama. Tetapi, nah sekarang ada revolusi faham tentang Allah yang ditunjukkan oleh Yesus. Bahwa Allah itu ternyata tanda petik lemah. Tentu ini bisa disalah tafsirkan. Allah tidak lemah. Tetapi maksudnya begini. Karena jati diri Allah adalah kasih bukan kekuasaan, maka ketika Allah itu menyatakan diri melalui Yesus Kristus, kasih itu tampak paling jelas di dalam tanda petik kelemahannya. Dan kelemahannya itu berarti
dia diperlakukan oleh manusia semau-maunya, dan Yesus yang sekali lagi adalah pewahyu Allah, diam. Moga-moga sedikit dapat dipahami. Jadi kalau saya mengatakan Allah itu lemah, bukan berarti kalah, bukan berarti tidak berdaya, bukan itu. Tetapi justru di dalam kelemahannya, di dalam tanda petik kekalahannya, di dalam salib, Allah itu menyatakan diri secara sempurna. Karena kasih itu paling jelas tampak di dalam pengorbanan diri. Ini yang penting. Jadi bukan lemah dalam arti kurang ini, kurang itu, tidak. Tetapi justru disalib ketika dia tampak lemah, ketika dia tampak kalah, disitulah keagungan dan kemuliaannya menjadi jelas. Di dalam Injil Matius, ini sangat jelas, Yesus sangat konsisten. Yang sudah kita pelajari pada percakapan-percakapan pertama dulu, Yesus itu mengidentifikasikan diri dengan orang yang paling hina. Apapun yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Identifikasi itu sudah ada sejak percakapan kita yang semula. Nah, dengan catatan itu, saya menawarkan beberapa peristiwa di dalam kisah sengsara Yesus untuk menyatakan Allah yang lemah, dan itu adalah revolusi yang sangat mendasar mengenai faham tentang Allah. Karena kasih-Nya yang tanpa batas, Ia menjadi lemah. Ia menjadi manusia, sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Ada 3 hal yang ingin ditawarkan. Yang pertama adalah memperbandingkan kemanusiaan Yudas dengan kemanusiaan Yesus. Yang tadi saya katakan Allah menjadi lemah, itu artinya ia menyatakan diri, ia menjadi manusia dan sama seperti manusia, bahkan dan seterusnya. Mati di kayu salib. Maka yang akan kita lihat pertama kali adalah peristiwa Yesus yang berkaitan dengan Yudas. Kita sangat mengenal tokoh ini, dan saya kira ada sekian banyak buku, ada sekian banyak film bahkan, yang diproduksi untuk menunjukkan watak Yudas yang sulit ditebak, yang penuh kontradiksi. Ada beberapa teks yang berkaitan dengan Yudas di dalam Injil Matius. Yang pertama adalah Injil Matius bab 26 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat 3, kita baca dulu supaya nanti kita tahu ceritanya mengenai Yudas itu. Bab 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ini rencana penculikan Yesus, rencana pembunuhan Yesus. Nah, Yudas mempunyai peranan yang besar di dalam rencana besar itu. Itulah yang diceritakan pada ayat 14, bab 26, sampai dengan ayat 16. Seolah-olah kisahnya itu tiba-tiba muncul. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Rencana para pemimpin Yahudi itu ditangkap oleh Yesus, entah lewat mana.
Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Urutan peristiwanya jelas. Yang ketiga, sesudah ada rencana itu, bab 26 ayat 20 sampai dengan 25. Nubuat tentang pengkhianatan Yudas. Saya baca bab 26 ayat 20. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nubuat Yesus. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Lalu dikatakan mengenai Yudas, ayat 24 dan selanjutnya, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang ini sekiranya ia tidak dilahirkan." Nah, sekarang Yudas muncul. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ini bisa menjadi drama yang menarik. Bab 26 ayat 47 sampai 50, Yudas berperan dalam penangkapan Yesus. Ayat 47 sampai dengan 50. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Kemudian Yesus ditangkap, diadili, dan sebagainya. Mengenai Yudas lagi kita temukan pada bab 27, ayat 3 sampai 10. Ini akhir hidup Yudas. Bab 27, ayat 3 sampai 10. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Akhir hidup Yudas. Nah, berdasarkan teks ini, kita ingin mencoba memahami, nanti pertanyaannya, adakah Yudas-Yudas kecil di dalam diri kita? Karena kita belajar dari tokoh-tokoh kitab suci itu untuk mengenal siapakah sebetulnya manusia itu. Kita melihat di dalam teks-teks tadi, pribadi Yudas yang katakanlah penuh dengan kontradiksi. Dia dipilih oleh Yesus. Nah, kalau Yudas dipilih, itu pasti pemilihannya tidak sembarangan, tidak tiba-tiba dipilih.
Saya membayangkan, bayangan kita boleh berbeda ya, tetapi ketika dia memanggil Petrus dan teman-teman termasuk Yudas, Yesus pasti sudah kenal mereka sebelumnya. Entah lewat apa. Sulit dibayangkan ketemu satu kali langsung dipanggil. Rasa-rasanya tidak biasa. Jadi ketika Yudas dipanggil untuk menjadi salah satu dari antara ke-12 murid, pasti ada kualifikasi yang sudah dipenuhi menurut perhitungan yang memanggil. Pasti punya kekuatan, pasti punya keunggulan. Tetapi entah bagaimana, tadi sudah kita lihat, ini pribadi yang penuh kontradiksi, yang mungkin tidak dilihat bahkan oleh Yesus yang memilih ke-12 rasul. Nah, kontradiksinya di mana? Akan kita lihat, kita mencoba memahami, silahkan nanti membayang-bayangkan sendiri, membuat interpretasi sendiri, membuat potret Yudas berdasarkan teks-teks yang tadi saya baca. Watak yang pertama, misalnya, Yudas ini adalah pribadi yang tanda petik malang. Sebetulnya kasihan. Di dalam keadaan yang seperti itu, dia masih pikir tentang uang. Pertanyaannya tadi kan, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Coba silahkan membayangkan orang yang berpikir seperti itu, menjual orang. Kita belum bicara mengenai menjual Yesus, menjual orang. Di dalam keadaan kemiskinan seperti sekarang ini, masih banyak misalnya tindak pidana perdagangan orang, menjual orang. Nah, orang yang berpikiran seperti itu mungkin uangnya banyak karena harganya mahal. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat, ini sebetulnya orang yang sangat malang, kasihan. Ketika berhadapan dengan tanda petik sesama, masih berpikir untuk mendapatkan uang dengan menjual sesama itu. Dalam keadaan apapun pikirannya uang. Orang yang malang. Meskipun suka flexing misalnya, meskipun suka pamer, tapi sebetulnya itu mencerminkan pribadi yang malang. Yang kedua, yang kontradiksi lagi, orang ini akhirnya sadar bahwa dia itu bersalah. Bab 27 ayat 3-4 tadi sudah kita baca. Menyesalah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu, dan merasa bahwa dia berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Sadar bahwa dia bersalah. Tetapi ketika dia sadar bahwa dia bersalah, keputusan berikutnya salah. Mestinya sadar lalu mohon belas kasih Tuhan. Tetapi entah karena apa, keputusannya adalah ketika dia sadar bahwa dia salah, bunuh diri. Kompleksitas kejiwaan manusia yang sulit untuk dibayangkan. Apa yang akhirnya boleh dimengerti begini, yang akhirnya Yudas mengambil keputusan seperti itu. Rupa-rupanya alasan dasarnya adalah kekecewaan. Kekecewaan dalam arti apa? Yang pertama, rupa-rupanya bersama-sama dengan para rasul yang lain, Yudas ini berpikir dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan, menegakkan kerajaan Allah dengan konsep yang dia punya
sebagai orang yang dididik di dalam perjanjian lama, yaitu tadi Allah yang kuasa, Allah yang pemenang, Allah atau Mesias, katakanlah lebih tepat itu, Mesias yang diutus untuk membebaskan Israel, umat terpilih dari penjajahan Romawi. Jadi pikirannya itu politis, pikirannya itu kekuasaan. Dan ketika melihat Yesus menunjukkan berbagai macam hal yang mengagumkan, dia bergabung dengan cita-cita mendukung Yesus, menegakkan kerajaan yang dia bayangkan seperti itu. Ternyata, nah inilah sumber kekecewaannya. Yesus mengecewakan dia. Yesus yang dia percaya sebagai Mesias tidak seperti yang ia bayangkan. Mungkin bahkan dia sampai kepada kesimpulan, seperti nanti akan kita lihat di dalam olok-olok yang dilakukan oleh para imam kepala dan orang-orang yang lewat di depan salib, orang ini penipu. Katanya mau membebaskan umat Allah, nyatanya jalannya seperti itu. Dia tidak ambil tidak mengambil sikap terbuka terhadap realitas yang baru. Dan akhirnya dari satu pihak ambisinya, dari lain pihak kekecewaannya, itu menggilas dirinya sendiri. Menggilas, saya menggunakan kata itu. Ambisinya yang tinggi, kekecewaannya yang besar, menggilas dia. Artinya, dia tidak bisa lagi menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang baik, pertimbangan-pertimbangan yang seimbang. Dan dia tidak mampu keluar dari kontradiksi dirinya. Dirinya menjadi pribadi yang pahit. Dan ini bisa menjadi sangat nyata di dalam pribadi-pribadi siapapun yang dalam keadaan seperti itu kecewa. Saya ingat waktu masih mengajar dulu, ada yang namanya kuliah proyek harapan. Para mahasiswa diminta untuk live in, untuk tinggal di dalam lingkungan-lingkungan yang tidak seperti di tempat pendidikan. Semuanya tersedia, bangku tersedia, gedung tersedia, dan sebagainya. Mereka diminta untuk live in, hidup bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang ada di pinggiran. Lalu menyaksikan sendiri kemalangan, kemiskinan, dan segala macam hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Ketika proyek itu selesai, live-in selesai, kembali ke bangku kuliah, kembali ke asrama, tidak sedikit yang menjadi pemarah, yang menjadi pengkritik yang pahit hatinya. Karena apa? Karena pengalaman tinggal bersama-sama dengan saudari-saudara kita yang terpinggirkan, sangat berbeda dibandingkan dengan tempat dia tinggal sebagai mahasiswa. Akibatnya apa? Akibatnya marah-marah. Yang dimarahi adalah lembaga yang menjadi tempat dia dibina, diformasi, karena itu marah. Karena idealnya ajaran sosial gereja, solidaritas, dan sebagainya, nyatanya kesenjangan antara tempat dia tinggal dan tempat saudara-saudara yang lain tinggal itu bumi langit. Maka dia menjadi pribadi yang sangat keras, pemarah, pahit hatinya, dan tidak sedikit yang tidak kuat, tidak bisa keluar dari situasi seperti itu. Bisa dibayangkan Yudas itu ada di dalam situasi yang seperti apa. Kalau perkara-perkara sederhana itu pun dapat membuat hati pahit, penuh kontradiksi sikap-sikapnya, dan tidak mampu keluar dari kontradiksi seperti itu.
Dibandingkan dengan Yesus, Yudas itu seperti itu, manusia itu bisa menjadi seperti itu, dan siapa tahu ada Yudas-Yudas kecil yang tersembunyi, yang bersembunyi di dalam diri kita. Tidak mustahil. Sementara Yesus sangat berbeda. Manusia yang tidak sejati tercermin di dalam diri Yudas dibandingkan dengan sang manusia yang sejati. Bab 26 ayat 50. Ketika dia dicium oleh Yudas, Yesus mengatakan begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Kita bisa merasa-rasakan kata-kata ini begitu sederhana, tetapi tajam bukan main. Kalau kita tafsirkan dalam kerangka tadi, Yudas itu disebut sebagai teman. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Teman yang sekaligus pengkhianat, yang sekaligus orang yang tidak setia, orang yang segala macam yang tadi sudah kita bicarakan. Kata-kata itu saya bayangkan, saya dengarkan sebagai kata-kata yang seperti pedang menembus hati Yudas. Tetapi meskipun ditembus seperti itu, tidak tembus juga, tidak tergerak juga hatinya dengan sapaan seperti itu. Tentu saja yang diharapkan sebetulnya adalah meskipun semuanya sudah terlambat dengan sapaan-sapaan seperti itu, Yudas tidak mengambil keputusan mengembalikan uangnya, menyebarkan di bait suci dan bunuh diri. Sebetulnya tidak seperti itu. Supaya dengan sapaan itu ia mengambil keputusan yang benar. Penyangkalan Petrus itu mirip-mirip dengan yang dilakukan Yudas. Bedanya, Yudas tidak sampai kepada mata belas kasih Yesus, mata kerahiman Yesus, sementara Petrus itu sampai kepada pengalaman kebaikan, kerahiman Allah yang tercermin dalam diri Yesus. Seringkali ditanyakan, apakah pertanyaannya itu konkret sekali, apakah Yudas itu dihukum di neraka? Tidak usahlah kita bertanya seperti itu. Kita tidak tahu, semuanya ada di dalam rencana kerahiman Tuhan, tetapi yang penting mungkin diperhatikan ini. Pada bab 27, ayat 4, ayat 5, Yudas itu mati, Yudas itu bunuh diri. Pada bab yang sama, bab 27, ayat berapa? Ayat 40, ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kalau dibaca dengan cara tertentu, Yudas mati, bunuh diri, Yesus wafat, menyerahkan nyawanya. Kembali lagi perbandingannya, yang satu tidak sampai kepada manusia yang sejati, yang lain adalah sang manusia yang sejati. Tetapi yang juga sangat penting, yang kedua adalah kalau Yesus menyerahkan nyawanya pada ayat 50, Yesus itu juga menyerahkan nyawanya, memberikan hidupnya untuk Yudas juga. Mungkin dengan mengingat itu, lalu pemikiran kita tidak kemana-mana. Tetapi pertanyaan yang muncul adalah ini. Siapakah Yesus itu?
gambaran Allah seperti apa yang mau disampaikan lewat peristiwa ini? Ya tadi jawabannya sudah ada di depan. Gambaran Allah yang revolusioner, bukan maha kuasa, bukan tidak menghormati kebebasan orang untuk mengambil keputusan. Tetapi Allah yang lemah dalam dua arti. Yang pertama, kelemahan itu, tanda petik ya, kelemahan salib itu justru menunjukkan keagungan dan kemuliaannya, hakikat Allah sebagai sang kasih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk apa? Untuk mengajak kita berpikir. Kalau Yesus itu menyamakan diri dengan saudara-saudara kita yang paling hina, Allah yang menyatakan diri dalam diri Yesus itu sekarang kita jumpai di dalam diri siapa? Di dalam diri pribadi-pribadi yang tanda petik diidentifikasikan dengan Yesus. Dan dalam hal seperti ini adalah pribadi-pribadi yang menjadi korban pengkhianatan. Pribadi-pribadi yang menjadi korban kekerasan. Di situ Yesus dapat dijumpai. Ini undangan kepada kita untuk terus mencoba memahami Yesus yang mengidentifikasikan diri dengan saudara-saudara kita yang terpinggirkan. Ini yang sekarang terpinggirkan itu bukan konsep, tetapi yang ada di depan kita, ada di sekitar kita, ada di koran, ada di televisi. Yang dijual. Seperti tadi, Yudas menjual Yesus. Yesus tampak nyata di dalam diri sesama saudara yang dijual itu, yang sekarang namanya perdagangan orang atau perbudakan. Kita bisa belajar juga dari pribadi Yudas yang tampak ada di dalam situasi yang sangat kompleks. Dan saya kira kita sadar bahwa siapapun kita seringkali, atau kalau tidak seringkali, kadang-kadang masuk di dalam situasi kompleks yang sangat sulit itu. Yudas mengambil keputusan akhir yang tidak benar, bunuh diri. Kita diajak untuk menjadi semakin menjadi manusia sejati dengan meneladan Yesus, sang manusia sejati itu. Yang dalam kelemahannya tampak solidaritasnya yang total dengan manusia. Itu mengenai Yudas, silahkan mengembangkan sendiri. Yang paling pokok bagi saya adalah kita bisa membandingkan satu, manusia yang tidak sejati dengan manusia yang sejati, Yudas dengan Yesus. Dan yang kedua adalah inilah Allah yang kita temukan yang mewahyukan diri di dalam kelemahan. Revolusi yang sangat dahsyat yang memang sangat sulit dipahami. Kalau memahami Allah yang maha kuasa dan sebagainya itu gampang. Tetapi Allah yang kalah, Allah yang lemah, Allah yang disalibkan, itu Mesias yang disalibkan, itu tidak gampang. Yang berikutnya, pendek, bab 26, ayat 66 sampai 65. Yesus dengan penjaga-penjaga orang-orang yang menangkap dia. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?"
Di sini hanya dikatakan lalu mereka meludahi mukanya. Orang-orang lain memukul dia, tidak jelas siapa mereka itu. Maka kita bisa menebak kira-kira mereka itu siapa ya? Mereka itu adalah utusan yang disuruh untuk menangkap Yesus dan menjaga Yesus. Bab 26 ayat 47. Dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mungkin kalau namanya sekarang ya preman-preman itu. Preman-preman yang ada di mana-mana termasuk di dalam bait Allah. Lalu kalau kita bertanya, batin seperti apa yang ada di dalam diri mereka yang mempermain-mainkan Yesus ini? Kita bisa berandai-andai. Mereka-mereka ini adalah pribadi-pribadi yang di dalam kehidupan yang biasa selalu berada di bawah, yang diperlakukan sewenang-wenang, yang diperlakukan secara kasar, sehingga watak mereka menjadi keras. Dan kita bisa membayangkan secara kejiwaan, orang-orang pribadi-pribadi yang selalu tidak diperlakukan dengan baik, hanya diperintah, hanya selalu di bawah, itu kalau ada kesempatan sekecil apapun, dia bisa menunjukkan, saya juga punya kuasa, sekarang punya kesempatan. Moga-moga bisa dibayangkan. Tapi saya tidak mau memberikan macam-macam contoh. Prinsip saja, pribadi-pribadi yang sudah biasa di dalam keadaan tertekan seperti itu, bisa mempunyai watak yang kehilangan jati diri, yaitu itu karena berada di dalam keadaan yang selalu tertindas, diperlakukan sewenang-wenang, kalau ada kesempatan dia akan membalas. Dengan kata lain, beban hidup mereka sekarang dilampiaskan kepada Yesus. Kemarahan mereka terhadap masyarakat yang menindas, kemarahan mereka entah terhadap struktur yang tidak adil, itu dilampiaskan di dalam diri Yesus. Moga-moga bisa ditangkap. Nah, sekarang di dalam keadaan seperti itu, ketika diludahi, ketika diapa-apakan seperti itu, dipermainkan seperti itu, Yesus itu buat apa? Tidak ada sepatah kata pun yang mengungkapkan reaksi Yesus. Tidak ada, diam. Di dalam Injil Yohanes, bab 18 ayat 23, kita lihat ya, Yohanes bab 18 ayat 23, Yesus mengatakan sesuatu. Tetapi di dalam Injil Matius tidak, bab 18. Sepatah kata saja, sepotong kalimat saja, ayat 23. Jawab Yesus kepada imam besar, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Satu kalimat seperti itu. Yang pertama, menurut Injil Matius, Yesus diam. Kita bisa membayangkan seperti apakah rasanya diperlakukan seperti itu secara manusiawi. Saya lalu ingat akan kata-kata Santo Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, ketika dia berada di penjara dan tidak ada seorang pun yang menemani dia. Saya baca 2 Timotius bab 4 ayat 16.
pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Ini Yesus sudah ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditinggal pergi semua. Tinggal sendiri, diperlakukan dengan cara seperti itu. Diam tidak berarti kalah, diam berarti konsisten, tidak bergeming. Terhadap pilihan hidupnya, memilih jalan hidup yang menunjukkan kelemahan yang paling besar dalam diri seorang manusia. Dia menjadi tak seorang pun diperlakukan seperti itu oleh para preman bait Allah itu. Para preman yang dipelihara oleh para imam agung dan ahli-ahli Taurat itu. Tidak siapapun, bukan siapapun. Yesus membiarkan dirinya dipermalukan dengan cara itu. Maksudnya apa? Kembali lagi kepada jurus dasar kita untuk membantu kita berjumpa dengan manusia sejati dan menyadari diri kita. Siapa tahu ada orang-orang yang meludahi Yesus, memukul Yesus, itu orang-orang seperti itu yang kecil-kecil di dalam diri kita. Seperti tadi ada Yudas-Yudas kecil, siapa tahu ada di dalam diri kita. Demikian juga ada pribadi-pribadi yang seperti terungkap di sini, ada di dalam diri kita. Yesus yang macam apa? Nah, kembali lagi, Yesus mengidentifikasikan diri dengan saudara-saudaranya yang paling hina. Maka kalau kita mau semakin mengenal pribadi Yesus dengan segala macam konsekuensi penjelmaannya, mari kita kenal saudara-saudara kita yang diperlakukan seperti ini. Entah sebagai tahanan perang, entah sebagai orang-orang yang dipenjara, yang diperlakukan dengan segala macam hal yang seringkali tidak terbayangkan. Harapannya, kalau kita mengenal diri kita dengan bercermin ke situ, kita menjadi pribadi yang tanda petik takut dengan kesombongan kita. Dan ketika kita takut dengan kesombongan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin merdeka. Dalam arti ya menjadi manusia yang semakin sejati seperti halnya Yesus. Teks yang terakhir yang ditawarkan adalah bab 27 ayat 16 sampai dengan ayat 11 sampai dengan 16. Yesus di hadapan Pilatus. Pokok perkara yang menjadi kisah agak panjang di sini itu kita temukan pada ayat 11. Pengadilan di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Sesudah itu Yesus tidak omong apapun. Cukup satu kalimat menyatakan identitas dirinya dan tidak mau kemana-mana. Bertahan di dalam identitas itu. Ayat 12, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab. Kembali lagi, Yesus diam. Nah, yang kita lihat adalah tokoh yang namanya Pilatus itu. Pilatus berada di dalam situasi yang kompleks juga. Belum pernah menghadapi perkara seperti ini rupanya.
Ia ingin keluar dari masalah. Karena apa? Ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tahu, ada di dalam diri ada kesadaran diri Pilatus bahwa Yesus itu diserahkan karena dengki. Satu. Yang kedua, ada bantuan dari luar. Ayat 19. Dari istri Pilatus, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi suara hatinya, pengetahuannya membantu dia, istrinya membantu dia ingin mencari jalan keluar yang dia bayangkan bisa ditawarkan. Kita semua tahu ceritanya, mau siapa yang dibebaskan pada hari menjelang Paskah itu? Seorang tahanan yang lain yang namanya Barabas atau Yesus. Tetapi ternyata Pilatus gagal. Lalu dia cuci tangan, ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Jadi cuci tangan. Barabas dibebaskan, Yesus diserahkan untuk disalib. Maka pertanyaan kita, refleksi kita adalah, ini tokoh Pilatus, ini kira-kira pribadi yang semacam apa? Dia mempunyai jabatan yang tinggi dan tidak mau kehilangan jabatan seperti itu. Jadi kalau tidak mau kehilangan jabatan itu sudah cerita sejak zaman purba, tidak hanya sekarang. Realitasnya ruwet. Mau membebaskan Yesus, tetapi dituntut untuk menyelamatkan Yesus sesuai dengan adat Romawi. Maka dia mengambil jalan aman dengan mengatakan, aku tidak bersalah terhadap orang ini. Pilatus yang tampil di dalam kisah ini sebetulnya adalah orang jujur. Tahu bahwa Yesus diserahkan karena dengki, istrinya membantu, tetapi dia mengambil jalan yang tidak berpihak. Sementara Yesus mengambil jalan berpihak, yaitu berpihak kepada manusia yang harus diselamatkan dengan kasih yang sehabis-habisnya. Mencari aman, main aman, dan berpihak. Maka mengikuti Yesus berarti ikut berpihak. Satu-satunya ucapan Yesus yang kita temukan di dalam peristiwa ini adalah engkau sendiri mengatakannya. Jadi di balik kata-kata itu kita bisa berfantasi macam-macam, seolah-olah Yesus mengatakan, Anda penguasa, bisa ambil keputusan. Anda sebagai penguasa mau mengambil keputusan yang menguntungkan atau yang benar. Di balik kata-kata itu ada pertanyaan seperti itu. Sementara Pilatus itu biasa bergaul dengan orang-orang dengan berbagai macam kepentingan. Bingung ketika berjumpa dengan orang yang tidak punya kepentingan apapun seperti Yesus, kecuali mewartakan kasih Allah yang tak terbatas. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang punya kepentingan, gampang mainnya. Tetapi di hadapan Yesus, kebiasaan seperti itu tidak bisa dilaksanakan. Sehingga jalan satu-satunya yang dia pilih adalah main aman.
meskipun sebetulnya seharusnya dia tahu apa yang harus dilakukannya. Kembali lagi kita bertanya, siapakah Yesus yang kita jumpai sekarang ini? Jawabannya sama, yaitu saudara-saudara kita sekian banyaknya yang menjadi korban dari Pilatus-Pilatus zaman kita ini, yang tidak berani mengambil keputusan yang berpihak, tetapi berpihaknya kepada kepentingan, keamanan pribadi. Itulah Yesus yang kita jumpai saat-saat ini. Dan tentu kita diajak bertanya, mungkinkah ada Pilatus-Pilatus kecil yang bersembunyi di dalam batin kita? Sama seperti dulu, mengenai Yudas, mengenai mereka yang mempermainkan Yesus, adakah pribadi-pribadi kecil seperti itu yang bersembunyi di dalam diri kita? Kita bercermin pada Yesus yang tidak mempunyai kepentingan apapun kecuali satu, menyatakan bahwa Allah kasih setianya tanpa batas. Terima kasih, kita lanjutkan pada percakapan yang akan datang. Saudari-saudara yang terkasih, seringkali ditemui pertanyaan, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada sengsara dalam hidup kita di dunia ini? Mengapa seakan-akan Allah membiarkan kejahatan, kekerasan, pembunuhan masih terjadi? Pertanyaan itu membawa kita sampai pada pertanyaan tentang makna kesengsaraan. Dan melalui episode kali ini kita telah diberi inspirasi istimewa bagaimana melihat itu melalui sudut pandang misteri kasih Allah. Zaman dulu Allah dimengerti sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kekuasaan. Tapi melalui kisah sengsara ditampilkan Allah yang mengasihi tanpa batas. Allah dalam diri Yesus yang menampilkan diri diam, tapi itulah tanda kasih Tuhan. Karena itu kita mohon agar dalam hidup kita sehari-hari, kita dapat semakin mampu menghayati kasih Allah itu di tengah pelbagai kesulitan dan tantangan hidup yang ada. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih meneguhkan perjalanan hidup kita, menjadikan hidup kita semakin memahami dan menghayati bahwa Allah sungguh mengasihi kita melalui berkat-berkat-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.